Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri tutorial PPDB Jabar 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penjelasan lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, saya sudah menyatakan ada jalur PPDB dan kuotanya. Sekarang saya perjelas. Untuk SMA, jalurnya ada zonasi 50%, kemudian afirmasi 20%, di mana afirmasi ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah afirmasi KETM dan disabilitas 15%, dan kondisi tertentu 5%. Kondisi tertentu di sini adalah untuk tenaga kesehatan yang tergabung dalam Satgas COVID-19. Makanya Bapak Ibu jika mempunyai bekerja di tenaga kesehatan yang berkaitan dengan Satgas COVID, boleh ada jalur khusus untuk ini. Kemudian juga kondisi di mana terkena bencana alam atau bencana sosial yang dibuktikan oleh keterangan dari kelurahan. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua wali atau anak guru hanya 5%. Kemudian prestasinya 25%. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena untuk nilai rapor ya, ini biasanya hanya 15%. Kemudian untuk kejuaraan 10% di SMA. Maka dari itu, bagi yang berminat ke nilai rapor di SMA, itu kuotanya harap diperhatikan, hanya 15%. Artinya, kalau misalnya kuota di satu sekolah adalah 200 orang, berarti yang diterima hanya 30 orang. Persentase ini harap diperhatikan, karena ini merupakan salah satu perhitungan bisa dikatakan probabilitas kita, kemungkinan kita untuk masuk harap diperhatikan. Jadi tidak semua bisa dikatakan ketika dengan PD-nya saya mau jalur rapor, saya mau jalur zonasi, itu harus diperhatikan baik-baik. Maka dari itu kami berusaha untuk mengedukasi Bapak Ibu sekalian. Baik itu SMA. Nah, kita lihat di SMK. Untuk SMK ini ada afirmasi 20%. Perhitungannya sama dengan yang di SMA. Ada KETM disabilitas 15% dan kondisi tertentu 5%. Kemudian ada tahun ini ada jalur baru, yaitu adalah jalur zonasi atau prioritas terdekat hanya 10%. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan SMK itu bisa pakai jalur zonasi untuk tahun ini. Kemudian ada perpindahan tugas orang tua wali murid 5%, dan prestasi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di SMK prestasi rapornya lebih tinggi kemungkinannya, yaitu adalah 60%, dan kejuaraan 5%. Untuk rapor yang 60% itu 35% di unggulan dan umum 25%. Untuk raport unggulan harap diperhatikan nilai bahasa Inggris, matematika, dan IPA itu harus di atas 80. Ini lebih besar dibandingkan yang umum yang 25%. Baik, adapun jadwal tolong diperhatikan dan dicatat baik-baik. Untuk jadwal PPDB tahap 1, di mana SMA ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, dan prestasi. Sedangkan di SMK adalah jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua, anak guru, prestasi, nilai raport unggulan. Nah, inilah yang di tahap 1. Yang diperhatikan adalah tanggal ini, ya, tanggal 7 sampai 11 Juni inilah pendaftaran, ya, dan pengumumannya nanti dari tanggal 21. Daftar ulangnya nanti di tanggal 22 sampai 24. Jika tidak lolos, dapat mendaftar di tahap 2. Sedangkan di tahap 2, SMA ada zonasi, sedangkan di SMK ada prestasi nilai raport umum. Tanggalnya 25 Juni sampai tanggal 1 Juli. Pengumumannya tanggal 9, daftar ulangnya tanggal 12 sampai tanggal 14, masuk tahun ajaran baru di tanggal 19 Juli 2021. Nah, sekarang kita ngomong ke pilihan sekolah. Kalau bisa nanti ini di screenshot, karena ini adalah sangat penting ketika
Kadang-kadang kita berpikiran bahwa yang namanya pilihan sekolah itu pasti ada pilihan 1, pilihan 2, semua sama. Tidak Bapak Ibu, dilihat dari jalurnya. Sekarang kita lihat dari jalur afirmasi. Untuk afirmasi di SMA itu boleh memilih 2 pilihan, SMA negeri dan 1 swasta. Sedangkan di SMK itu hanya 1 SMK negeri. Ya. Kalaupun bisa 2 pilihan, itu hanya pilihan di program kompetensinya. Harap diingat, kalau SMA beda dengan SMK. Kalau SMA daftar ke sekolahnya, kalau SMK kita daftar ke jurusannya atau program kompetensi keahliannya. Untuk perpindahan tugas orang tua dan anak guru, ya, ini sama-sama 1 SMA negeri dan 1 swasta. Jadi hanya 1 pilihan SMA negeri. Ya. Begitupun dengan SMK, 1 pilihan SMK negeri dengan 2 program kompetensi keahlian kalau bisa. Kalau mau, misalnya contoh di SMK 5 itu ada, saya mau pilihan pertamanya di RPL, pilihan keduanya di analis kimia. Itu bisa, tapi kalau misalnya 1 di SMK negeri, di SMK 5, 1 di SMA itu nggak bisa. Ya, untuk prioritas terdekat SMA tidak ada untuk tahap 1. Ya. Adanya nanti zonasi tahap 2. Nah, untuk SMK ini pilihannya adalah 1 SMK negeri. Sebentar. Kemudian untuk prestasi SMA. Untuk prestasi nilai rapot SMA itu boleh memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sedangkan untuk kejuaraan itu hanya boleh memilih 1 sekolah SMA negeri dan 1 swasta. SMK tidak ada ketentuan, ya, karena di SMK nanti ada yang berbeda, ya. Untuk SMK nilai rapot unggulan, ya, itu adalah 1 SMK negeri, namun boleh memilih 2 program, ya, atau bisa juga 2 SMK negeri. Maaf. Untuk yang nilai rapot umum itu baru boleh 2 SMK negeri. Kalau di rapot unggulan hanya 1 SMK negeri ya Pak Bu, sedangkan di rapot umum itu 2 SMK negeri. Sedangkan untuk kejuaraan itu hanya 1 SMK negeri. Untuk zonasi di SMA itu boleh memilih pilihan 2 pilihan. Jadi saya simpulkan untuk SMK semuanya di semua jalur itu hanya boleh memilih 1 SMK negeri kecuali di jalur nilai rapot umum. Yang lainnya cuma 1 pilihan SMK negeri hanya di nilai rapot umum. Sedangkan untuk SMA yang bisa memilih 2 pilihan hanya jalur afirmasi dan nilai rapot dan zonasi. Ya, jadi yang 2 pilihan itu afirmasi, nilai rapot dan zonasi. Selebihnya perpindahan tugas, anak guru, kejuaraan itu hanya 1 SMA negeri. Terkait dengan pendaftaran, Bapak Ibu boleh memilih ya. Bisa melakukan secara mandiri karena pada dasarnya prapendaftaran sudah difasilitasi oleh SMP Negeri 4 Babelan. Yang mungkin berbeda dengan sekolah yang lain di mana dari awal prapendaftaran itu dilakukan oleh sendiri. Sekolah hanya menginput nilai rapot saja. Tapi alhamdulillah kebijakan dari SMP Negeri 4 Babelan tahun ini prapendaftaran bagi seluruh siswa yang berminat ke sekolah negeri itu difasilitasi. Tidak memandang itu yang mau mandiri maupun kolektif. Nah, baru sekarang setelah prapendaftaran kita memberikan opsi Bapak Ibu atau siswa mau mendaftar mandiri saat pendaftaran nanti ataukah ikut kolektif dari sekolah. Itu adalah pilihan. Nah, makanya mungkin setelah video ini nanti akan ada pengumuman di grup kelasnya apakah mau ikut kolektif atau mandiri pada saat pendaftaran nanti. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cukup sekian, sampai ketemu di paparan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.